Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita umat muslim tentu ingin memiliki rumah yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang besar dan mewah bukan jaminan bahwa ia adalah rumah yang diberkahi oleh Allah. Mungkin saja rumah yang kecil dan sederhana menjadi rumah ideal, sebagaimana rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana tapi bisa menciptakan surga di dalamnya. Rumah seperti ini akan memancarkan cahaya ilahi yang sanggup memberikan kedamaian, keharmonisan, dan ketentraman kepada penghuninya. Sebaliknya, jika rumah tidak diberkahi oleh Allah, suasana rumah tangga tidak memberikan kesenangan dan ketentraman. Rumah tangga berantakan dan tidak harmonis. Ujungnya memberikan dampak buruk bagi para penghuninya. Berikut ini 8 ciri rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah rumah yang penghuninya menyampaikan salam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu Abu Umamah, seorang sahabat yang umurnya sekitar 16 tahun. Beliau bersabda, "Wahai Abu Umamah, ada di antara manusia yang jika saya melihatnya, hati saya menjadi sejuk dan engkau termasuk di antara mereka. Wahai Abu Umamah, jika engkau masuk rumah, berilah salam kepada penghuni rumah, agar menjadi berkah bagimu dan bagi penghuni rumah." Abu Umamah berkata, "Demi Allah, sejak saat itu saya tidak melupakan nasihat Nabi tersebut." Au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah rumah yang selalu digunakan untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Rumah adalah tempat untuk beristirahat, melepaskan kepenatan saat bekerja siang hari, tempat berteduh dari panas terik matahari. Tempat tinggal ini berfungsi untuk memelihara keharmonisan keluarga, menenangkan hati, memusatkan pikiran, memulihkan tenaga, dan sebagai ladang amal untuk memaknai kehidupan. Rumah yang digunakan untuk sholat dan sholat berjamaah maupun sholat sunnah akan turun rahmat di dalamnya, sehingga memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi para penghuninya. Jika penghuni rumah telah memperoleh ketenangan dan ketenteraman, berarti suasana rumah telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Thaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa." Yang ketiga adalah rumah yang diisi dengan zikir kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur." Berzikir dan bersyukur harus selalu menjadi bagian dari pendekatan ibadah kepada Allah. Jika hal ini diamalkan dalam kegiatan berumah tangga, maka akan terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Rumah tangga tersebut disinari cahaya ilahi ke dalam hati-hati penghuninya, sehingga hati mereka menjadi tenteram. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Imam Al-Fudail Ibnu Iyad berkata, sesungguhnya rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan bersinar pada penghuni langit sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah yang gelap gulita. Dan sesungguhnya rumah yang tidak disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan menjadi gelap bagi penghuninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perumpamaan dalam sebuah hadisnya. Perumpamaan rumah yang di dalamnya terdapat zikrullah dan rumah yang tiada zikrullah, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah rumah yang selalu dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Al-Quran menjadi penasihat penawar hati yang sedang gelisah. Ia menjadi petunjuk dan rahmat bagi manusia. Cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati hamba yang beriman, sehingga memberikan ketenangan dan ketenteraman. Cahaya Al-Quran menyinari rumah-rumah mereka. Lantunan ayat-ayat Al-Quran selalu menggema menyelimuti sekitar rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, sinarilah rumah-rumah kamu sekalian dengan bacaan Al-Quran. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut para ulama, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti adanya perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat, apalagi membacanya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan pada rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quranul Karim. Yang kelima adalah rumah yang mengurusi anak yatim dengan baik. Anak-anak yatim perlu mendapatkan kasih sayang dengan baik. Sebaliknya mengabaikan kepedulian terhadap mereka, termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardikan anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menurut ayat ini ada dua hal yang menyebabkan seseorang tergolong pendusta agama, yaitu menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, sebaik-baik rumah kalian, rumah di dalamnya yatim yang dimuliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menilai bahwa rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah adalah jika ada anak yatim di rumah tersebut tetapi tidak diasuh dengan baik. Yang keenam adalah rumah yang selalu didatangi oleh orang alim. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk memuliakan para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh adalah rumah yang difungsikan sebagai majelis ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam suatu majelis ilmu tanpa memegang pena dan tanpa menulis satu huruf pun lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Pandanganmu kepada wajah seorang yang berilmu
lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Dan ucapan salammu kepada orang yang berilmu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka sungguh mulia orang yang selalu datang ke majlis-majlis ta'lim untuk menuntut ilmu, karena hal itu bisa mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, siapa yang berpindah baik dengan berjalan kaki atau naik kendaraan untuk mempelajari ilmu syariat agama, maka ia akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu, sebelum ia akan melangkah dari tempatnya jika ia berniat karena Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu adalah mutiara yang lebih mulia daripada ibadah. Akan tetapi dalam beribadah pun seseorang hamba harus menyertakan sebuah ilmu. Yang terakhir, yang kedelapan adalah rumah yang digunakan untuk bersilaturahim. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah Ar-Rahman Maha Pengasih, dan Ia adalah Ar-Rahim. Aku memberinya nama dari salah satu asmaku. Barang siapa menyambungnya bersilaturahim, aku pun menyambungnya memberinya rahmat. Dan barang siapa memutusnya, aku pun memutus orang itu. Rahim bergantung dengan arus dan berdoa siang malam, Ya Rabbi, sambunglah hubungan orang yang menghubungiku, dan putuskan hubungan orang yang memutuskan hubungan denganku. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Setiap kita umat muslim tentu ingin memiliki rumah yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang besar dan mewah bukan jaminan bahwa ia adalah rumah yang diberkahi oleh Allah. Mungkin saja rumah yang kecil dan sederhana menjadi rumah ideal, sebagaimana rumah Rasulullah SAW yang sangat sederhana tapi bisa menciptakan surga di dalamnya. Rumah seperti ini akan memancarkan cahaya ilahi yang sanggup memberikan kedamaian, keharmonisan, dan ketentraman kepada penghuninya. Sebaliknya, jika rumah tidak diberkahi oleh Allah, suasana rumah tangga tidak memberikan kesenangan dan ketentraman. Rumah tangga berantakan dan tidak harmonis, ujungnya memberikan dampak buruk bagi para penghuninya. Berikut ini 8 ciri rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah rumah yang penghuninya menyampaikan salam. Nabi SAW pernah bertemu Abu Umamah, seorang sahabat yang umurnya sekitar 16 tahun. Beliau bersabda, Wahai Abu Umamah, ada di antara manusia yang jika saya melihatnya, hati saya menjadi sejuk, dan engkau termasuk di antara mereka. Wahai Abu Umamah, jika engkau masuk rumah, berilah salam kepada penghuni rumah, agar menjadi berkah bagimu dan bagi penghuni rumah. Abu Umamah berkata, Demi Allah, sejak saat itu saya tidak melupakan nasihat Nabi tersebut. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah rumah yang selalu digunakan untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Rumah adalah tempat untuk beristirahat melepaskan kepenatan saat bekerja siang hari, tempat berteduh dari panas terik matahari. Tempat tinggal ini berfungsi untuk memelihara keharmonisan keluarga, menenangkan hati, memusatkan pikiran, memulihkan tenaga, dan sebagai ladang amal untuk memaknai kehidupan. Rumah yang digunakan untuk sholat dan sholat berjamaah maupun sholat sunnah akan turun rahmat di dalamnya, sehingga memberikan ketenangan dan ketentraman bagi para penghuninya. Jika penghuni rumah telah memperoleh ketenangan dan ketentraman, berarti suasana rumah telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Thaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah
rumah yang diisi dengan zikir kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur." Berzikir dan bersyukur harus selalu menjadi bagian dari pendekatan ibadah kepada Allah. Jika hal ini diamalkan dalam kegiatan berumah tangga, maka akan terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga tersebut disinari cahaya ilahi ke dalam hati-hati penghuninya, sehingga hati mereka menjadi tenteram. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Imam Al-Fudail Ibnu Iyad berkata, sesungguhnya rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan bersinar pada penghuni langit sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah yang gelap gulita. Dan sesungguhnya rumah yang tidak disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan menjadi gelap bagi penghuninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perumpamaan dalam sebuah hadisnya. Perumpamaan rumah yang di dalamnya terdapat zikrullah dan rumah yang tiada zikrullah, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah rumah yang selalu dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Al-Quran menjadi penasihat penawar hati yang sedang gelisah. Dia menjadi petunjuk dan rahmat bagi manusia. Cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati hamba yang beriman, sehingga memberikan ketenangan dan ketenteraman. Cahaya Al-Quran menyinari rumah-rumah mereka. Lantunan ayat-ayat Al-Quran selalu menggema menyelimuti sekitar rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, sinarilah rumah-rumah kamu sekalian dengan bacaan Al-Quran. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut para ulama, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti adanya perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat, apalagi membacanya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan pada rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quranul Karim. Yang kelima adalah rumah yang mengurusi anak yatim dengan baik. Anak-anak yatim perlu mendapatkan kasih sayang dengan baik. Sebaliknya mengabaikan kepedulian terhadap mereka, termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menurut ayat ini ada dua hal yang menyebabkan seseorang tergolong pendusta agama, yaitu menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, sebaik-baik rumah kalian, rumah di dalamnya yatim yang dimuliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menilai bahwa rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah adalah jika ada anak yatim di rumah tersebut tetapi tidak diasuh dengan baik. Yang keenam adalah rumah yang selalu didatangi oleh orang alim. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk memuliakan para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat.
Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh adalah rumah yang difungsikan sebagai majelis ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam suatu majelis ilmu, tanpa memegang pena dan tanpa menulis satu huruf pun, lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Pandanganmu kepada wajah seorang yang berilmu, lebih baik bagimu daripada 1000 budak yang kau sedekahkan di jalan Allah. Dan ucapan salammu kepada orang yang berilmu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Atau kama qala alaihi salatu wassalam." Maka sungguh mulia orang yang selalu datang ke majelis-majelis ta'lim untuk menuntut ilmu, karena hal itu bisa mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Siapa yang berpindah baik dengan berjalan kaki atau naik kendaraan untuk mempelajari ilmu syariat agama, maka ia akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu, sebelum ia akan melangkah dari tempatnya jika ia berniat karena Allah Ta'ala." Hal ini menunjukkan bahwa ilmu adalah mutiara yang lebih mulia daripada ibadah. Akan tetapi dalam beribadah pun seseorang hamba harus menyertakan sebuah ilmu. Yang terakhir, yang kedelapan adalah rumah yang digunakan untuk bersilaturahim. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ia adalah Ar-Rahim. Aku memberinya nama dari salah satu asmaku. Barang siapa menyambungnya bersilaturahim, aku pun menyambungnya memberinya rahmat. Dan barang siapa memutusnya, aku pun memutus orang itu." Rahim bergantung dengan arus dan berdoa siang malam, "Ya Rabbi, sambunglah hubungan orang yang menghubungiku, dan putuskan hubungan orang yang memutuskan hubungan denganku." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 8 ciri rumah yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.